Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan tugas mata kuliah dari kajian ayat dan hadis ekonomi. Dosen pembimbing Bapak Dr. Cewanul Kirom, LCMI. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Muhammad Aditya Arfiansyah dengan NIM belakang 035. Dan saya Nafisa Putri dengan NIM belakang 028. Saya Clarissa Putri Meisya dengan NIM belakang 031. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi tentang ayat-ayat dan hadis dasar ekonomi. Berikut materinya. Pembahasan yang pertama adalah definisi dari ekonomi Islam. Terdapat banyak pendapat tentang ruang lingkup definisi dari ekonomi Islam sendiri. Namun secara umum, aktivitas ekonomi Islam itu yaitu aktivitas ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip syariat yang tuntunannya mewujudkan dan menjaga maksyaid syariah. Untuk pembahasan yang kedua yaitu filsafat sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada konsep dasarnya sendiri, yaitu konsep dasar ekonomi Islam yang didasar pada beberapa fungsi prinsip yang fundamental. Fungsi prinsip yang fundamental ini yang pertama ada tauhid atau keesaan Tuhan. Yang kedua ada keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada kebebasan ekonomi dengan batasan etika. Yang keempat ada kepemilikan atau mulk. Dan yang terakhir ada akad atau kontrak. Untuk yang kedua ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sendiri ini bukan merupakan perpaduan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Karena falsafah, nilai-nilai dasar, dan nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan kedua sistem tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar hukum ekonomi Islam. Dasar-dasar hukum ekonomi Islam dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran sendiri yaitu kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam. Karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Yang mempunyai arti, siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Yang kedua yaitu as-sunnah, atau sering disebut dengan al-hadis, yang mempunyai arti sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berupa ucapan, perbuatan, maupun takdirnya. Kalaupun ada, perbedaannya sangat tipis sekali. As-sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja. Sedangkan al-hadis disandarkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dasar pokok as-sunnah sebagaimana sumber hukum yang terdapat di surat An-Nisa ayat 59 yang mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Yang terakhir yaitu ijtihad. Ijtihad ialah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan. Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah yang terdapat di surat Al-Syura ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa amruhum syura bainahum, yang mempunyai arti sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka.
Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan, di antaranya yaitu ijma dan qiyas. Ijma ialah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Rasulullah dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas atau Al-Quran dan hadis. Kias, yang kedua yaitu kias, ialah mempersamakan hukum setelah perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan semua perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena adanya segi-segi persamaan antara mereka kedua yang disebut ilat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ekonomi dalam Al-Quran. Kajian tentang ekonomi dalam perspektif Al-Quran sangatlah luas, karena ekonomi merupakan term yang umum mencakup segala aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Ekonomi juga didefinisikan sebagai tindak laku atau aktivitas yang bertujuan kepada pencapaian kemakmuran dan kekayaan. Berkaitan dengan ekonomi, bahwa Al-Quran tidak ada menjelaskan secara langsung tentang ekonomi, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan kata iqtisad. Meskipun penyamaan makna ekonomi dengan iqtisad, namun di Indonesia sendiri sering menyamakan istilah tersebut. Tetapi dengan mengacu kepada definisi dari ekonomi itu sendiri, maka dilacak ayat-ayat yang menyinggung tentang aktivitas ekonomi atau al-iqtisad. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi yaitu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 272. Yang kedua terdapat di surat Al-Anfal ayat 63 dan yang terakhir terdapat di surat Al-Furqan ayat 67. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ayat dan hadis tentang produksi dalam ekonomi kontemporer. Pada permasalahan ekonomi kontemporer yang berkaitan dengan kegiatan produksi terdapat pada ayat dan hadis yang menjelaskan hal itu, yaitu terdapat di Quran Surat An-Nahl ayat 5-9. Yang kedua terdapat di Surat An-Nahl ayat 65-69. Yang ketiga yaitu terdapat di Surat An-Nahl ayat 80-81. Dan yang terakhir terdapat di Surat Al-Hadid ayat 25 dan ayat 27. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu konsumsi dalam Islam. Kata konsumsi berasal dari bahasa Belanda, yaitu konsumti yang artinya suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumsi yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi seseorang, yaitu anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Terdapat di Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ayat dan hadis tentang distribusi. Pengertian distribusi sendiri yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, distribusi adalah penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi sendiri mencakup aktivitas seperti pengiriman produk dari produsen ke konsumen, penyebaran barang ke berbagai daerah, dan alokasi sumber daya untuk memenuhi permintaan secara efisien. Selanjutnya yaitu proses distribusi dalam Islam. Sistem ekonomi berbasis Islam menekankan bahwa pendistribusian harus menggabungkan dua elemen kunci, yaitu kebebasan dan keadilan kepemilikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tujuan distribusi dalam ekonomi Islam.
Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu tujuan dakwah, yaitu untuk mengajak orang kepada Islam dan menghasilkan persatuan hati dalam keyakinannya. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini dalam distribusi adalah seperti dalam surat At-Taubah ayat 103 yang bermaksud menjadikan insan yang berakhlakul karimah. Yang ketiga yaitu tujuan sosial untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menjaga keadilan dalam distribusi. Yang terakhir yaitu tujuan ekonomi untuk meningkatkan kekayaan, membersihkannya dari hal-hal yang tidak sesuai, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam situasi tertentu. Selanjutnya, ada etika distribusi. Yang pertama, selalu melandasi tindakan dengan niat untuk beribadah dan ketulusan hati. Yang kedua, memastikan kejelasan dan kehalalan barang. Yang ketiga, mempraktikkan keadilan dan menghindari tindakan yang dilakukan dalam Islam. Yang terakhir yaitu mencari keuntungan yang wajar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ayat dan hadis tentang distribusi. Distribusi menurut Al-Quran yang terdapat di surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ba'nis sabil kaila yakunu dulatan bainal agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul padamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Yang kedua yaitu hadis tentang distribusi. Dari Sa'ad bin Al-Musayyah dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yahtakiru illa khati'u wa kana sa'idu yahtakiru zaita, yang artinya tidak ada orang yang menahan barang atau dagangan kecuali orang yang durhaka atau salah. Sa'id sendiri pernah menahan minyak. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Adapun mengenai etika dalam berdistribusi, di mana dijelaskan bahwa dilarangnya adanya penumpukan harta. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan makanan atau keperluan kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan padanya kerugian dan kebangkrutan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, tadi pembahasan mengenai ayat dan hadis dasar ekonomi. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.